Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah samurai yang bernama Miyamoto Musashi dari novel Musashi yang ditulis oleh Eiji Yoshikawa tidak hanya menjadi bacaan yang menghibur, tetapi juga inspirasi bagi kehidupan, baik itu ajaran moral maupun keprihatinan sosial, disiplin dalam menempa diri, dan menghargai martabat manusia. Satu episode menarik ialah ketika Musashi yang ditemani seorang bocah lelaki yang bernama Iori terperangkap dalam badai yang meluluh lantakan tanah pertanian dan rumah perlindungan mereka di Hoten Gahara. Alih-alih mengeluhkan nasib dan berusaha memperbaiki rumah dan ladang, Musashi malah sibuk menolong orang-orang desa yang juga mengalami kerusakan serupa. Tidak lama sesudah itu, orang-orang desa datang membawa banyak makanan dan menawarkan jasa memperbaiki rumah mereka sebagai apresiasi orang desa yang telah berhasil mengendalikan bencana berkat kerjasama di bawah kepemimpinan Musashi. Musashi dan Iori belajar bahwa kalau seseorang melupakan diri dan menolong orang lain, pertolongan bagi dirinya akan datang dengan sendirinya. Ilustrasi ini menghantar kita ke refleksi di episode ke-149 yang mendalami tema perhentian ke-8 Jalan Salib, yakni Yesus menghibur perempuan-perempuan Yerusalem yang meratapinya. Kita sudah merenungkan perhentian-perhentian 1-7 yang rata-rata berisikan penderitaan Yesus dan pertolongan serta penghiburan yang datang dari sejumlah orang, seperti Maria bundanya, Simon dari Kirene, dan Veronika. Perjalanan itu berat dan membuat Yesus sangat menderita. Bagi para lawannya, penderitaan Yesus memberikan kepuasan tersendiri, karena mereka berhasil mencabut duri yang selama ini bersarang dalam daging mereka. Bagi para sahabat dan keluarga, penderitaan Yesus menjadi penderitaan mereka juga. Ikatan darah dan iman telah menyatukan mereka dalam satu perasaan senasib. Maka setiap cambukan yang diterima Yesus adalah cambukan bagi hati Maria Magdalena, bagi hati Maria istri Kleofas, bagi hati Salome, bagi hati Yohanes, bagi hati Maria bundanya, dan bagi sahabat-sahabat yang menyaksikannya. Namun di tengah kalayak yang bercampur aduk emosi dan perasaan itu, hadirlah sekelompok perempuan Yerusalem yang meratapi dirinya. Siapakah perempuan-perempuan itu? Injil Lukas bab 23 ayat 27-31 memberi kita sebuah catatan tentang mereka. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Injil Lukas sama sekali tidak mencatat bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus. Mereka mungkin meratap atas dasar rasa kasihan, karena seorang anak bangsa sedang dianiaya oleh para serdadu Romawi yang menjajah tanah terjanji. Walaupun Yesus sendiri sangat menderita, ia melihat kelompok orang yang meratap itu. Ia sudah melihat kesusahan besar yang akan menimpa kota Yerusalem ketika ia meramal keruntuhan kota itu. Injil Matius bab 24 ayat 1 dan 2 mencatat kisah ini. Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah.
Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bagi Yesus, penderitaannya akan segera berakhir di ujung jalan salib itu. Tetapi penderitaan perempuan-perempuan Yerusalem masih akan datang dan mungkin akan berlangsung lama. Saudara, kedatangan Yesus ke dunia merupakan puncak dari seluruh rencana keselamatan Allah yang memberi harapan dan penghiburan bagi dunia. Dalam berbagai kesempatan, Yesus tampil sebagai pembawa harapan, penghibur, tokoh bijaksana yang menuntun, sandaran bagi banyak orang yang kehilangan arah hidup. Ia membuka pikiran Nikodemus dengan pengajarannya, menolong perempuan Samaria bangun dari kedosaannya dan menerima air hidup, membawa penghiburan bagi janda di Nain yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya, memulihkan sukacita dalam keluarga Betania dengan membangkitkan Lazarus. Buah dari pertolongannya ialah kekaguman dan simpati dari banyak orang, tetapi juga iri hati dan cemburu dari para lawan. Yesus sudah terbiasa dengan menerima salib sebagai buah dari penghiburan bagi orang yang membutuhkan. Maka berdiri sejenak di depan perempuan-perempuan Yerusalem yang meratap, Yesus melupakan penderitaannya yang hampir mencapai puncak. Ia menatap mereka yang meratap itu dan memberikan kata penghiburan. Ia yang menderita dan pantas dihibur, kini menjadi penghibur. Apa yang ditampilkan Yesus dalam perhentian ke-8 ini bukanlah hal yang tidak mungkin bagi orang yang seluruh hidupnya diletakkan di dalam tangan Tuhan. Bagi orang yang berserah diri pada Tuhan, penderitaan itu selalu ada, tetapi harapan jauh lebih kuat. Karena di ujung penderitaan biasanya ada sukacita yang besar. Dalam Mazmur 18 ayat 3-7, kita melihat doa orang yang percaya penuh pada perlindungan Tuhan tersebut. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, bukit batu dan kubu pertahanan bagi kita hari ini adalah salib Kristus. Ketika kita setia memikul salib dan mengikuti jejaknya, kita layak menjadi muridnya. Ketika kita mewartakan salib, kita menyatakan kebijaksanaan Tuhan. Ketika kita memandang salib, kita menyaksikan bangsa-bangsa ditarik ke hadapan Yesus. Karena itu, salib tidak selamanya bermakna penderitaan. Salib juga menjadi tanda penghiburan dan kemenangan. Maka janganlah tenggelam dalam rasa kasihan diri ketika menerima salib, tetapi temukan kekuatan Tuhan di dalamnya, dan berikanlah peneguhan kepada mereka yang juga menderita. Sama seperti Yesus yang masih menghibur orang dalam penderitaan salibnya, kita pun dapat melakukannya bagi orang yang ada di sekitar kita. Salib bagi kita telah menjadi tanda kemenangan, dan dengan kemenangan itu kita akan mengalahkan dunia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami,
lalu membangun hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang lebih menderita di sekitar kami, agar penghiburan-Mu terwujud dalam hidup sesama kami ini. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.